Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hansen Immanuel Sumakul. Saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka dari Universitas Negeri Manado yang ditempatkan di Universitas Singaperbangsa Karawang. Dan saat ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Birokrasi Pemerintahan kelas 3C yang merupakan dosen pengampunya adalah Ibu Dewi Nur Ajizah. Dan saat ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas dan patologi birokrasi. Nah, apa sih akuntabilitas itu? Apa sih patologi birokrasi itu? Dan apa saja sih patologi birokrasi itu? Kita akan bahas dalam video ini. Oleh karena itu, tetap stay tune dan check this out. Untuk pembahasan kita yang pertama, yaitu akuntabilitas. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman, yang mempunyai beberapa arti antara lain. Hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan atau responsibility, kemampuan memberikan jawaban atau answerability, yang dapat dipersalahkan atau blameworthiness, dan yang mempunyai ketidakbebasan atau liability, termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan. Hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan, dan perusahaan-perusahaan. Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelasan. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami, termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggungjawaban. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan, termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban yang untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan antar individu, kelompok, sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan, merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bila diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya, jenis-jenis akuntabilitas. Menurut Bridgestone, O.P. Dwivedi, dan Joseph G. Zebra, terdapat 8 jenis akuntabilitas, umumnya berkaitan dengan moral, administratif, politik, manajerial, pasar, hukum dan peradilan, hubungan dengan konstituen, dan profesional. Yang pertama, akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas administrasi publik dari lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman kepada publik.
Dalam negara demokrasi, pemilu adalah mekanisme utama untuk mendisiplinkan pejabat publik. Akan tetapi hal ini saja tidak cukup dengan adanya pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memang dapat membantu untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang hanya berkaitan pada check and balances pengaturan kewenangan. Check and balances hanya bekerja dengan menciptakan pengaturan konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Namun segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik masih memerlukan persetujuan kedua lembaga. Dengan cara ini, kedua lembaga yang merupakan lembaga hasil pemilu dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam hal kebijakan publik akan lebih pada merupakan hubungannya dengan konstituen pada keuntungan pemilu yang akan datang dibandingkan bila merupakan kebijakan yang sesungguhnya dari kebijakan administrasi publik. Selanjutnya yang kedua, akuntabilitas administrasi. Aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen adalah mekanisme untuk menampung birokrasi dalam tanggung jawab administrasi pemerintah. Dalam kementerian atau pelayanan pertama, perilaku dibatasi oleh aturan dan peraturan. Kedua, pegawai negeri dalam hierarki bawahan bertanggung jawab kepada atasan. Selanjutnya, patologi birokrasi. Patologi pada umumnya lebih dikenal di dunia medis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Tidak hanya menyerang tubuh manusia, patologi ternyata juga sangat mampu menyerang birokrasi. Ibarat anggota tubuh manusia, birokrasi juga bisa rusak sehingga tidak mampu menjalankan fungsi organ-organ tubuhnya dengan baik lagi. Lalu, apa sih sebenarnya patologi birokrasi itu? Patologi birokrasi merupakan penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial, kultural, dan teknologikal. Birokrasi sendiri memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari segi mana seseorang memandang birokrasi tersebut. Dalam buku yang berjudul Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi, dan Terapinya, karya Profesor Dr. Sondang P. Siagian MPA, patologi atau penyakit-penyakit birokrasi dapat dikategorikan ke dalam 5 macam. Yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi atau birokrat. Di antara patologi jenis ini antara lain penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme. Yang kedua, patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Yang ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara patologi jenis ini antara lain menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan markup anggaran. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Di antara patologi jenis ini antara lain bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin. Yang kelima, patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Di antara patologi jenis ini antara lain eksploitasi bawahan, motivasi yang tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif. Menurut J.W. School tahun 1984, patologi birokrasi muncul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kekurangan administrator yang cakap. Kedua,
besarnya jumlah aparat birokrasi. Ketiga, luasnya tugas pemerintahan. Keempat, anasir tradisional yaitu nepotisme, patrimonial, hierarkis. Dan yang kelima, sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Selanjutnya, dampak patologi birokrasi terhadap pelayanan publik. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggara. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, birokrasi harus memiliki standar yang baik, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Apabila birokrasi terjangkit penyakit, maka secara otomatis dapat berpengaruh besar terhadap kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Demikian materi tentang akuntabilitas dan patologi birokrasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam materi ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan ini dapat menjadi bahan evaluasi saya jika ada kekeliruan ataupun kesalahan. Silakan berikan komentar di bawah ini jika saya terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.